Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata apa yang disampaikan oleh Hasto hari ini begitu kan? PDIP buka peluang koalisi dengan partai yang belum deklarasi capres di 2024. Siapa ya? Ya, pada hakikatnya ya Prabowo dengan Caimin ya, apakah sudah ada deklarasi ya? KIB juga apakah masuk di situ, bisa jadi begitu kan. KIB belum mendeklarasikan capres cawapres begitu. Tetapi kalau Prabowo sudah ada sebenarnya ya, tapi belum ada deklarasi hal itu begitu. Tapi akankah dia akan masuk ke KIB atau ke KIR? Ini yang menjadi catatan penting kepada Hasto. Apapun yang dikatakan Hasto ya biasa-biasa aja menurut saya pribadi ya, tidak begitu wow begitu kan. Yang namanya Hasto kan orang-orang akan tertawa begitu kan. Kayak karena di satu sisi walaupun dia mengatakan apa aja kan orang tidak percaya kepada Hasto begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, PDIP tegaskan hanya mau koalisi dengan partai yang belum deklarasi capres. Wow, dia memberi tamparan keras seperti koalisi perubahan ya. Wow ini. Kemudian kamu mencret ini yang masih banyak ini. Masih butuh koalisi ya, betul begitu kan. Jadi kalau tidak koalisi saya yakin PDIP akan nyungsep begitu kan. Ini buat partai-partai lain jangan berkoalisi dengan partai kan mayor koruptor. Partai Hanura mungkin ya, apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya di Twitter, tetapi benar juga dari aspirasi masyarakat begitu kan. Masih kurang dukungan ya bos ini, kenapa nggak ada reaksi sampai sekarang? Bingung calonnya, emang gua pikirin ini banyak sekali ya, atau PSI? Wah kasihan, bingung nggak punya calon yang bisa lawan Anies Baswedan. Pro lewat berarti ya, Prabowo lewat berarti ya. Bingung tanda akan kolab ya, bisa jadi ke KIB begitu. KIB belum ada ya deklarasi capres cawapres begitu. Jangan-jangan Pak Erlangga capres ya, Pak Puan itu cawapres, bisa jadi seperti itu begitu kan. Partai songong ini cocok sama PSI dan Gelora, kebanyakan drama ini, kirain gak butuh koalisi Sams. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu, tapi inilah yang kita harus hormati. Kritik boleh tetapi jangan sampai ada rasa kebencian begitu kan. Mereka melakukan korupsi paling jahat dalam sejarah. Mereka melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah karena mengkorupsi uang bantuan sosial, bansos, yang seharusnya untuk orang miskin. Dari Ubaidillah ini, Badrun ini, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tapi perlu diingat bahwa catatan-catatan demokrasi siapapun calonnya ya, kita harus menghormati satu sama lain. Tapi perlu diingat ya, bagaimana ya partai-partai yang seharusnya pro terhadap rakyat, yang kemudian ya setelah pemilu seolah-olah pro terhadap rakyat begitu. Ada apa begitu? SMK muncul, yang lain juga muncul. Itulah pada hakikatnya publik sudah tahu hari ini begitu kan ya. Maka dari sinilah ya kemudian tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini ya, yang kemudian memberikan edukasi besar kepada masyarakat dan publik yang bisa menilai sendiri mau milih si A, si B dan si C ya terserah begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PDIP buka peluang koalisi dengan partai yang belum deklarasi di Capres 2024 ya. Akankah ini ke KIB? Bisa jadi begitu. PDIP Perjuangan membuka peluang koalisi Pilpres 2024. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, PDIP akan membuka komunikasi dengan partai politik yang belum menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Siapa mereka? Atau jangan-jangan KIB? Atau jangan-jangan Prabowo? Bisa jadi, saya rasa ke KIB begitu kalau hal seperti ini diungkapkan oleh Hasto. Ya yang namanya Hasto mana mungkin akan percaya begitu kan. Publik sudah tidak percaya terhadap Hasto begitu, kecuali Ibu Megawati sendiri yang mengatakan itu begitu. Selama calon presiden dan calon wakil presiden ada akhirnya bisa mengkerucutkan ketika di dalam kerjasama sudah ada yang mendahului ya, menetapkan ya calon presiden itu kedaulatan dari partai tersebut. Tapi partai yang belum menetapkan calon presiden, dialog akan harus ya dilakukan. Dan bahkan ia mengatakan Hasto mencontohkan ketika mengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Partai bekerja sama di hulu kemudian menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden bersama-sama. Karena itulah waktu akan terjadi pengerucutan ya, itu dilakukan dengan calon presiden ditetapkan oleh terlebih dahulu dan setelah itu dengan calon wakil presiden bersama dengan yang mengusung kerja tersebut. Bahkan itulah ada dalam praktek ketika Pak Jokowi ya periode pertama Pak JK ditetapkan melalui konsolidasi partai yang menetapkan beliau. Ketika ada periode kedua ya Kiai Ma'ruf Amin ditetapkan melalui
konsolidasi partai-partai yang mengusung pasangan tersebut. Jadi ini merupakan hal yang sudah stabilitas ya dan praktek demokrasi, sambung Hasto. Hasto mengaju PDIP sebagai penentu koalisi di Pilpres 2024. Kata Hasto, partai berlambang banteng itu memiliki pengalaman yang luas. PDIP Perjuangan memiliki rekam jejak perjuangan apalagi dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan pengalaman yang begitu luas dan sangat memahami persoalan global, dinamika politik ya nasional, sehingga persepsi yang disampaikan bahwa PDIP Perjuangan akan menentukan ke arah mana kerjasama itu dilakukan yang tidak bisa dipungkiri. Saat ini sejumlah partai sudah mendeklarasikan calon presiden pada Pilpres 2024. Mereka adalah Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Demokrat. Ketiga, partai tersebut memilih mengusung Anies Baswedan sebagai capres, namun hingga kini belum ada penentuan sosok calon wakil presiden mendampingi Anies. Bahkan ikut perkembangan terkini seputar berita pemilu 2024 hanya di merdeka.com. Wow, apa ini ya? Tapi menurut saya pribadi langkah ini langkah yang baik sebenarnya. Maka apa yang pun yang dikatakan Hasto yang jelas tidak akan berkoalisi dengan koalisi perubahan. Kalau menurut Hasto, tapi Hasto kan sebuah kader begitu kan. Tapi menurut saya pribadi tentu ya Ibu Megawati yang menentukan hal seperti ini begitu. Tidak mungkin orang-orang yang kemudian Hasto mengatakan si A, si B dan si C calon-calonnya, tentu ya Ibu Megawati yang mengatakan itu begitu. Jadi persoalan hari ini apa yang dikatakan Hasto ya masyarakat tidak begitu percaya begitu kan. Jangan-jangan akan berkoalisi dengan koalisi perubahan atau apa begitu. Tapi dari pernyataan Hasto sudah ketahuan bahwa ini akan ke KIB begitu kan. Tapi wallahualam, namanya politik ya bisa cair bisa tidak yang namanya politik begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini yang kemudian strategi-strategi politik dari partai PDIP itu sendiri itu sangat luar biasa sekali begitu kan. Partai yang yang berkuasa di parlemen, terus kemudian ada kader yang memang harus diusung seperti Pak Ganjar atau Puan atau Pak Jokowi lagi maju di situ ya wallahu a'lam begitu. Tetapi dalam pertanyaan di sini sudah mengakui bahwa ini Hasto mengakui PDIP sebagai penentu koalisi di Pilpres 2024. Kata Hasto, partai berlambang batu itu memiliki pengalaman yang luas. Saat ini kan menurut saya pribadi ya semuanya ada di tangan rakyat begitu kan. Walaupun PDIP berkuasa kan semuanya tergantung dari rakyat. Rakyat yang menentukan ini semua begitu kan, bukan partai begitu kan. Maka semuanya kekuatan inilah yang menjadi catatan penting bahwa rakyat yang menjadi utama begitu. Kalau partai PDIP pro terhadap rakyat ya kenyataannya ya mungkin publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Menentukan capres cawapres saja masih sana sini begitu. Bahkan relawan-relawannya banyak yang keluar dan mendukung, yang awalnya mendukung Pak Ganjar sekarang mendukung Pak Prabowo. Ada apa begitu? Itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.